kita bahas di kelas tuh yang penting kita tahu gitu, oh ada tokoh ini gitu. Tapi mungkin untuk hari ini kita review yang memang tokoh-tokoh penting aja. Silakan kalau kalian mau mencatat. Kalau mau buka catatannya juga boleh, karena nanti sistemnya saya akan sambil bertanya gitu. Sambil kan kita yang namanya mengulang ya. Teorinya siapa tuh yang bilang kalau kita sering-sering mengulang itu jadi lebih ingat atau lebih mudah untuk paham? Ayo, tokoh siapa tuh yang pemikirannya tentang forgetting curve? Aduh, masa lupa? Belum juga mulai nih. Belum juga ujian nih. Ayo, siapa yang masih ingat forgetting curve tentang memori? Aduh, gak ada yang ingat sama sekali nih satu kelas nih. Herman Ebbinghaus. Ya, Ebbinghaus ya tokohnya. Terima kasih Naila. Ibu. Oke, ya kita bahas awal mulanya itu tentang sejarah. Kita bab 1 bahas tentang pentingnya sejarah psikologi, pentingnya kenapa kita apa namanya tuh mempelajari sejarah ya. Tuh, awal mulanya ada yang masih ingat nggak cerita tentang apa sih? Eksperimen apa yang berkaitan sama pentingnya sejarah psikologi yang pernah kita bahas waktu itu? Yang gorila-gorila itu bukan Ibu? Atau yang menghitung tangkapan bola? Ya, betul. Itu fokusnya pembahasannya tentang apa yang gorila eksperimen badut dan juga gorila itu? Tentang perhatian manusia. Saya lupa Ibu, maaf. Betul. Ya, betul. Jadi tentang inattentional blindness. Inattentional blindness itu konsepnya, terima kasih Zelda. Konsepnya jadi perhatian manusia itu kan terbatas dan juga selektif ya. Jadi inattentional blindness atau kebutaan akibat apa ya, kita terlalu fokus gitu pada satu hal, itu fenomena di mana seseorang atau individu tuh jadi gagal gitu untuk menyadari sesuatu yang sebenarnya tampak jelas nih di depan mata gitu, karena fokusnya kita terarah pada hal lain gitu. Misalnya kita lagi megang handphone, terus kita nggak sadar tuh ada yang lewat gitu di depan. Nah, fenomena ini pertama kali dipopulerkan sama Simon dan Fabrice tahun 1999. Jadi lewat eksperimen si gorila tadi gitu. Jadi peserta diminta buat ngitung operan bola antar pemain. Terus banyak yang nggak sadar kalau ada orang kostum gorila yang ada muncul di tengah-tengah lapangan gitu. Nah, fenomena itu ngebuktiin kalau sistem perhatian manusia itu apa ya, nggak mampu memproses semua informasi sekaligus. Jadi otak itu nyaring stimulus berdasarkan relevansi dan juga tujuannya. Jadi ini tuh jadi bukti kalau perhatian itu sifatnya selektif dan juga terbatas gitu kapasitasnya. Jadi kesadaran kita tuh bukan kamera yang bisa nangkep semua hal secara objektif gitu, tapi saringan yang cuma bisa milih informasi penting. Misalnya kayak kalian lagi fokus banget nih nyatet penjelasan saya, terus nggak sadar kalau saya lagi tadi di asrama ya, ada yang temennya yang lewat gitu. Nah, kalau di konteks kerja apa ya, misalnya pengemudi ojek online, dia nggak bisa atau nggak ngeh gitu ada rambu karena fokusnya misalnya dia lagi ngeliat maps di handphonenya gitu. Nah, semua ini nunjukin kalau manusia itu perlu ngelatih perhatian dengan strategi apa ya, manajemen fokus gitu. Jadi bukan sekedar ngebuka mata lebar-lebar doang. Tuh. Nah, terkait sama sejarah, kita juga belajar bahwa data sejarah itu tuh sebenarnya yang kita tahu sekarang itu nggak seluruhnya gitu.
Oke, Zainab. Oh, hilang. Kirain mau gantian. Ya, jadi kita belajar ya bahwa informasi-informasi sejarah yang kita tahu itu tuh nggak semuanya sebenarnya, hanya sebagian besar aja. Tapi kita tahu kalau data-data itu tuh sebenarnya mungkin aja bisa kita peroleh kalau misalnya datanya nggak hilang atau datanya nggak disembunyikan atau ya ada banyak lah ya tantangan terkait sama sejarah atau historis psikologi gitu. Jadi data-data itu bisa aja dia hilang, nggak tersimpan gitu. Nah, kan ada banyak ya, ada berupa catatan di laboratorium, terus ada berupa surat gitu. Nah, itu tuh bisa hilang, bias, atau misalnya salah penafsiran atau penerjemahan tergantung di konteks penulis dan penerjemahan. Jadi kalau misalnya catatan eksperimennya Wun itu sebagian hilang, itu jadi masalah historis gitu. Tapi gagasan yang pernah dia tulis tuh mungkin diketahui sama murid-muridnya kan ya. Jadi nggak sepenuhnya ada, tapi nggak sepenuhnya hilang juga gitu. Jadi, nah ini ngingetin kita kalau misalnya kalian sebagai mahasiswa itu ilmu tuh berkembang ya, jadi lewat dokumentasi, lewat publikasi. Kalau sekarang tuh mungkin udah banyak publikasi jurnal-jurnal kan ya, jadi bukan cuma sebagai ide yang brilian aja yang kesimpan di kepala gitu, tapi bisa dipublikasikan. Terus terkait sama sejarah kita belajar tentang ini konsepsi sejarah ilmiah. Ada 2 teori di dalamnya. Ada teori apa aja? Ada teori apa aja? Yang personalistik Ada dan personalistik naturalistik. Oke, betul. Personalistik dan naturalistik. Jadi ada 2 pandangan besar yang menjelaskan bagaimana sih sejarah ilmu itu berkembang. Yang pertama teori personalistik. Dia menekankan peran dari tokoh-tokoh besar gitu. Kalau yang naturalistik itu yang menyoroti apa namanya pengaruh kondisi sosial atau budaya yang mungkin memungkinkan munculnya ide itu gitu. Jadi karena zamannya, jadi dia muncul ide itu. Nah, faktanya ilmu itu tidak berkembang cuma karena satu orang yang jenius, tapi karena interaksi antara ide dan juga konteks zamannya. Misalnya Wilhelm Wundt, itu dia memang mendirikan laboratorium psikologi pertama, tapi hal itu mungkin nggak akan terjadi nih tanpa kemajuan fisiologi dan juga alat ukur yang berkembang di masa itu. Gitu. Sama halnya kayak misalnya Steve Jobs. Nah, dia tuh nggak akan bisa menciptakan iPhone tanpa revolusi teknologi digital dan budaya startup-nya Silicon Valley gitu. Nah, sama kayak Wundt juga, Freud juga, apa tuh behavior Skinner juga. Nah, itu nggak bisa muncul tanpa dukungan konteks zaman mereka. Gitu. Nah, apa istilahnya semangat di suatu zaman? Zeitgeist. Ya, Zeitgeist. Nah, Zeitgeist ini berasal dari bahasa Jerman, artinya roh zaman. Jadi dalam sejarah psikologi, istilah ini tuh mengacu ke suasana intelektual dan sosial yang ngebentuk cara berpikir dari suatu era. Jadi konsep ini dipakai sama Scott buat ngejelasin kalau perkembangan ilmu itu nggak terjadi di ruang hampa gitu, tapi dia dipengaruhi sama konteks budaya, politik, teknologi gitu. Misalnya di abad ke-19. Nah, itu kan masa kejayaan sains eksperimental dan mesin industri. Jadi psikologi pun berkembangnya ke arah ilmiah dan juga mekanistik gitu. Sebaliknya kalau di era pasca perang, psikologi humanistik muncul karena masyarakat misalnya haus akan makna nilai kemanusiaan gitu. Dengan kata lain,
Zeitgeist ini jadi angin besar yang ngarahin arah penelitian dan juga pemikiran. Nah, kalau hari ini nih kita lihat ya, zaman sekarang Zeitgeist kita itu era digital ya kan. Jadi banyak penelitian psikologinya juga fokus ke digital well-being, cyberbullying, mental health literacy gitu. Jadi teman-teman mahasiswa bisa belajar bahwa konteks zaman itu penting supaya ilmu psikologi itu tetap relevan. Nah, terus ada 3 konteks yang membentuk psikologi, apa aja? Masih ingat nggak 3 konteks yang membentuk psikologi? Jadi yang bikin Yang psikologi itu cepat berkembang. Ya apa? Apa tadi mau dijawab? peperangan itu bukan, Ibu. Betul. Apa aja? Nisa? Peperangan, Peperangan, pendidikan, pendidikan, pekerjaan ya? pekerjaan, sama satu lagi tuh apa ya? Apa ayo? Satu lagi. Ada kaitannya sama perempuan. Oh, yang diskriminasi ras dan Ya, betul. agama juga sama perempuan. Oke, Oh, yang ya. prasangka Terima kasih Aulia. Betul. Terima kasih Aulia. Jadi ada 3 konteks yang membentuk psikologi. Yang pertama dari pekerjaan. Kemudian ada perang. Jadi zaman dulu itu ketika mau merekrut apa tuh namanya tentara-tentara untuk berperang gitu, itu ada dilakukan tes untuk rekrutmen itu, tes IQ massal. Mereka menggunakan Army Alpha. Nah, terus di perang itu juga karena terjadinya perang, jadi dia banyak yang mengalami trauma tuh tentara-tentaranya gitu. Terus adalah tentang post traumatic syndrome disorder gitu. Terus selain pekerjaan dan juga perang, konteks yang membentuk psikologi itu adalah prasangka. Jadi ada terjadi diskriminasi gender, ras, etnis, dan agama gitu. Jadi psikologi itu lahir dari kebutuhan sosial. Jadi bukan hanya kebutuhan akademik aja. Tuh. Nah, itu terkait sejarah. Terus psikologi ini kan memang dia akarnya adalah filsafat ya. Jadi filsafat itu adalah akar dari psikologi. Jadi sebelum psikologi itu jadi ilmu eksperimental, nah filsuf ini yang pertama, filsuf-filsuf lah yang pertama kali menanyakan hal-hal yang sekarang tuh jadi inti psikologi, kayak bagaimana sih manusia itu berpikir, terus bagaimana sih pengalaman itu membentuk pengetahuan, terus apakah jiwa dan tubuh itu terpisah gitu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul 2 arus besar. Yang pertama, rasionalisme. Dia menekankan pada akal rasional gitu ya. Terus satu lagi empirisme. Jadi menekankan pada pengalaman sama perpaduannya yang akhirnya menjadi atau melahirkan psikologi ilmiah. Nah, tokohnya siapa aja sih yang ada di ini yang apa ya, mendorong atau berkontribusi gitu? Siapa aja tokohnya kalau di filsafat? Ada yang masih ingat nggak? Plato, terus siapa lagi? Aristoteles, Bu. Charles Babbage, Socrates. Terus siapa lagi? Aristoteles. Oke. Ya, terus siapa lagi tokoh-tokoh yang dia filsuf-filsuf yang dia mengarah ke psikologi gitu bahasannya. Isaac Newton, atau Galileo Galilei. Terus siapa lagi? Charles Babbage itu masuk gak, Ibu? Yang mesin kognitif. Mesin kognitif itu masuknya iya mekanisme ya. Kita lagi bahas mekanisme. Terus siapa lagi?
Tokoh Hmm, penting di itu pembahasan tentang mekanisme. Wilhelm Wundt. Belum, itu nanti masuknya Belum. ke new psychology. Dan John Locke buru-buru, ya, Bu. pasti banyak yang itu. Kan di Ya, kelas masuk betul. nggak, Bu? Ya, John Locke ya. Nah, Iya itu. oke. Jadi ada René Descartes, ada Spinoza, ada John Locke, ada Leibniz, ada Berkeley, ada David Hume, ada eh, JS John Stuart Mill, sama John John Stuart Mill yang anaknya ya. Oke, jadi kita bahas satu-satu dulu sambil kita ingat-ingat. John Locke itu konsepnya tentang apa? Tentang tabula rasa, Bu. Betul, tentang tabula rasa. Jadi John Locke konsep empirisme dan juga tabula rasa. Jadi kalian bayangkan Inggris di abad ke-17 tuh itu kan perang saudara tuh baru aja selesai, gereja sama sains tuh masih sering berbeda pendapat atau berselisih gitu. Terus ide-ide tentang manusia itu mulai dipertanyakan. Nah, di tengah masa yang kacau itu lahir si John Locke, jadi filsuf yang dia seorang filsuf tapi lebih tertarik ke gimana sih manusia itu tahu sesuatu daripada dia debat soal teologis gitu. Jadi Locke waktu zaman muda dulu itu dia awalnya tuh belajar kedokteran di Oxford gitu. Dia bekerja sebagai asisten pribadi politikus besar, saya lupa namanya siapa. Jadi dia jadi asisten politikus ternama gitu. Nah, dari pengalaman politik itu yang membuat dia tuh nyaksiin secara langsung gimana kekuasaan dan pendidikan itu bisa membentuk cara berpikir manusia gitu. Jadi dia ngelihat kalau keyakinan, prasangka, atau bahkan perilaku orang itu ditentuin banget nih sama apa yang mereka alamin dan juga mereka pelajarin dari lingkungan gitu. Nah, dari situ lahir gagasan kalau pikiran manusia itu nggak membawa kebenaran bawaan gitu, tapi terbentuk dari pengalaman gitu. Nah, tahun 1690 tuh kalau nggak salah dia tuh nulis karya yang Essay Concerning Human Understanding. Nah, di dalamnya itu ada tercantum kalimat yang cukup terkenal gitu. Jadi let us suppose the mind to be as we say white paper void all characters. Jadi dengan kata lain pikiran manusia itu adalah tabula rasa gitu. Jadi lembar kosong yang diisi sama pengalaman. Jadi konsep utamanya dan yang paling terkenal adalah konsep tabula rasa itu ya si John Locke. Nah, terus Locke itu juga ngejelasin kalau semua ide yang kita punya itu ada berasal dari dua sumber. Apa aja sumbernya? Yang pertama? Sensasi dan refleksi. Betul, jadi sensation dan juga reflection. Sensation itu pengalaman dari dunia luar melalui panca indera. Jadi kayak kita melihat, kita mendengar, kita mencium, kita merasakan, kita menyentuh gitu. Kalau reflection itu adalah pengalaman batiniah gitu. Ketika kita memikirkan kembali apa yang kita alamin. Kayak misalnya kita sedang menimbang, kita sedang membandingkan, kita sedang mengingat gitu. Contoh sederhananya misalnya bayi itu kan nggak tahu ya kalau misalnya api itu panas atau berbahaya. Nah, terus dia nyentuh api, dia ngerasain panas terus sakit. Nah, itu kan namanya sensation ya. Tadi pengalaman dari dunia luar melalui panca indera, sensationnya. Dia ngerasain panas dan juga sakit. Terus dia belajar nih untuk menjauhi api itu. Nah, itu adalah reflection. Ketika dia memikirkan kembali apa yang dialamin gitu. Nah, itu dasar proses belajar empiris. Jadi pengalaman itu membentuk pikiran. Nah, gagasan Locke ini jadi fondasi untuk psikologi belajar modern dan juga behaviorisme gitu. Ketika para behavioris kayak Watson sama Skinner itu nyatain kalau manusia itu adalah hasil conditioning dari lingkungan.
Gitu. Jadi mereka sebenarnya itu sedang melanjutin konsep pemikirannya si John Locke gitu. Jadi semua perilaku buat mereka itu bisa dipelajarin karena manusia itu dasarnya itu lahir tanpa isi. Gitu. Di konteks pendidikan, ide Locke itu juga pengaruhnya tuh besar gitu ya. Jadi guru tuh bukan cuma pengajar pengetahuan aja, tapi pengukir tabula rasa. Jadi mereka guru-guru ini membentuk pola pikir anak melalui pengalaman yang diberikan. Makanya dia si John Locke ini juga disebut bapak psikologi empiris pendidikan. Nah, selain John Locke, tokoh lainnya ada Berkeley dulu deh, George Berkeley. Konsepnya itu dia terkait sama idealisme dan juga persepsi. Jadi di akhir abad ke-17 ada anak pendeta. Jadi Berkeley ini anak pendeta, dia tumbuh di lingkungan yang penuh sama pertanyaan tentang iman, sains, dan pikiran manusia. Jadi sejak kecil Berkeley ini udah dikenal dia tuh suka nggak puas sama jawaban-jawaban yang sederhana gitu. Dia tuh suka tanya ke gurunya, bukan buat kayak ngebantah ya, tapi karena dia tuh benar-benar pengen tahu gitu. Nah, pas dia beranjak besar, dia itu belajar di Trinity College, tempat yang sama-sama Jonathan Swift pernah kuliah. Nah, di kampus itu dia itu ngebaca karya-karyanya Descartes sama Locke yang ngubah wajah filsafat Eropa. Locke ini nulis kalau pikiran manusia itu kan tabula rasa, tadi ya kertas kosong yang diisi sama pengalaman-pengalaman. Nah, buat Berkeley, ide itu tuh menarik banget gitu, tapi belum cukup. Terus dia berpikiran lebih jauh nih, kalau misalnya semua pengetahuan itu berasal dari pengalaman, dan pengalaman berasal dari persepsi, gimana sih kita tahu kalau dunia itu benar-benar ada di luar persepsi kita? Nah, pertanyaan itu tuh menghantui dia gitu. Nah, dia terus mulai ngelakuin eksperimen mental. Nah, terus dia tuh punya pengalaman menarik di sungai. Jadi dia menemukan aha moment di tepi sungai. Jadi pas di usia 20-an, Berkeley itu lagi jalan-jalan di tepi sungai. Saya nggak tahu sungai apa, pokoknya di tepi sungai. Nah, dia tuh natap bayangan awan yang bergerak di permukaan air. Terus dia ngomong dalam hati nih, aku cuma melihat bayangan, bukan awan sesungguhnya. Tapi apakah awan sesungguhnya itu benar-benar ada nih tanpa aku memandangnya. Nah, pas saat itu dia tuh sadar kalau sesuatu suatu terkait sama realitas itu tuh gimana? Jadi dia tuh nyadarin sesuatu bahwa realitas itu bukan sesuatu yang ada di luar sana, tapi sesuatu yang ada di dalam kesadarannya dia gitu. Nah, itulah yang kemudian membuat dia menulis kalimat yang jadi moto pemikirannya yang terkenal, yaitu to be is to be perceived. Gitu. Ada berarti karena dipersepsi. Tuh. Jadi buat Berkeley itu nggak nolak kenyataan, tapi dia menolak kenyataan tanpa pikiran. Jadi buat dia tuh benda nggak punya eksistensi independen karena keberadaannya itu tergantung sama pikiran yang mempersepsinya gitu. Jadi kalau nggak ada yang melihat, mendengar, atau merasakan, jadi dunia itu nggak punya makna. Tapi dia juga nambahin tuh saat itu bahwa dunia itu tetap stabil karena Tuhan itu adalah pengamat utama yang selalu mempersepsikan segala sesuatu, bahkan ketika manusia itu tidak mempersepsikannya. Kalau sederhananya itu meja itu ada karena kamu ngelihat meja itu gitu. Terus pas kamu pergi, meja itu tetap ada karena Tuhan ngelihat gitu. Nah, Berkeley ini juga nolak konsepnya Locke tentang
kualitas primer dan juga kualitas sekunder. Kualitas primer tuh kayak bentuk dan juga ukuran. Kalau kualitas sekunder tuh warna, rasa gitu. Iya, perasa. Tuh. Nah, menurut dia semua kausalitas bahkan termasuk bentuk ya itu tergantung pada persepsi gitu. Kayak seekor burung dan manusia itu melihat benda yang sama dalam proporsi yang berbeda. Jadi realitas itu adalah pengalaman yang relatif. Nah, gagasan Berkeley ini jadi apa tuh ya namanya, benih psikologi persepsi nih di masa depan. Dia itu orang yang pertama negesin kalau persepsi itu nggak cuma nerima rangsangan aja, tapi membentuk realitas gitu. Jadi dia tuh menyimpulkan kalau kedalaman dan ruang itu bukan sebagai kualitas fisik aja, tapi hasil dari interpretasi otak terhadap sinyal sensori. Nah, ratusan tahun kemudian teori ini terbukti benar nih lewat riset terkait persepsi visual, bahkan jadi dasar depth perception di psikologi modern. Kayak misalnya ada dua orang yang sama, terus ngeliat langit gitu, sore yang sama. Yang satu bilang langit ini menakutkan, gitu. Yang lain bilang wah indah banget ya langitnya gitu. Nah, stimulus fisiknya kan sama ya, tapi pengalaman mentalnya bisa berbeda. Nah, itu yang dimaksud sama Berkeley, dunia luar itu cuma pantulan dari dunia dalam. Nah, terus tokoh lainnya selain Locke sama Berkeley ada David Hume. Dia konsepnya terkait sama asosianisme. Nah, jadi di awal abad ke Hume itu 18, di tengah kabut yang tebal, terus ada menara batu Skotlandia, ada anak kecil yang bernama David Hume. Dia itu menghabiskan masa kecilnya, masa remajanya bukan dengan dia bermain, tapi dia ngebaca buku filsafat. Terus dia nulis ide-ide yang bikin dia jadi terasing. Nah, baru pas usia 12 tahun dia tuh masuk universitas gitu. Dan sama banyak orang tuh dibilang keajaiban kecil, tapi dibalik apa ya kecerdasannya, ya kalian bayangin ya 12 tahun masuk universitas. Hume itu punya kegelisahan nih, kalau misalnya semua pengetahuan itu berasal dari pengalaman, gimana sih kita bisa yakin kalau pengalaman itu benar gitu. Ya, orang-orang zaman dulu tuh ada-ada aja ya kejeniusannya. Nah, Hume ini dia tuh tumbuh di keluarga yang cukup religius lah gitu, tapi sebenarnya hatinya Hume itu cenderung punya keraguan ilmiah gitu. Jadi dia menolak dogma, tapi juga nggak puas sama penjelasan dari ilmuwan gitu. Punya apa sih ini si Hume? Nah, pas usia 23 tahun, dia mengasingkan diri ke Prancis. Jadi dia hidup sederhana di sebuah desa tempat Descartes pernah belajar. Nah, di sana Hume itu ngejalanin rutinitas yang bisa kita bilang sunyi ya. Di kerjaannya membaca, jalan di hutan, merenung gitu. Dia tuh nulis di dalam catatannya kalau dia tuh ngerasa dirinya dia tuh terbakar sama api pengetahuan gitu. Nah, tapi api itu juga ngebakar kepastiannya dia gitu. Nah, dalam kesunyian tadi, kehidupan dia yang sunyi, kesendiriannya, lahir karyanya A Treatise of Human Nature. Itu buku yang dia tulis dengan keyakinan yang nantinya tuh akan mengubah dunia gitu. Tapi waktu itu dunia itu belum siap sayangnya. Jadi bukunya diabaikan, hampir nggak dibaca sama siapapun. Nah, di masa tuanya itu dia apa ya nulis lagi itu It Fell Dead Born from the Press. Jadi justru dari karya itu lahir fondasi psikologi ilmiah pertama yang ngebahas kerja pikiran secara naturalistik. Nah, Hume ini juga memulai pertanyaan-pertanyaan sederhana kayak gimana sih isi pikiran itu terbentuk gitu. Dia membedakan dua jenis pengalaman mental. Yang pertama ada impression. Jadi impression itu adalah pengalaman
langsung dan kuat gitu, kayak misalnya rasa panas, warna merah, suara keras gitu. Kalau ideas itu dia apa ya, kayak kopian dari impresi yang muncul ketika kita mengingat atau kita membayangkan gitu. Misalnya contoh sederhananya kayak pas kalian pagi megang secangkir kopi panas, terus kalian ngerasain adanya sensasi panas, impresi kan. Nah, terus berapa jam kemudian kalian nginget rasa panas itu. Nah, itu ideal. Kedua pengalaman itu mirip, tapi lebih ke ide itu lebih lemah dan juga kabur gitu. Nah, dengan itu Hume itu ngejelasin kalau pikiran cuma arsip dari pengalaman. Terus Hume juga tadi ya konsep asosiasme atau asosiasi ide. Jadi menurut Hume pikiran manusia itu nggak berpikir secara acak, tapi dia mengikuti 3 hukum asosiasi. Aja 3 hukum asosiasi itu. Ada yang inget nggak? 3 hukum asosiasinya Hume. Jadi pikiran manusia itu nggak berpikir secara acak, tapi mengikuti 3 hukum asosiasi. Apa aja? Ririn Indriani ada? Oh ya boleh Nisa. Aulia Nisa, apa Iya, 3 Ibu. hukum? Klasifikasinya ya? Atau Apa 3 hukum asosiasi ada menurut 3 Hume? hukum. Eh, Betul. similaritas, Betul. Terus similarity. terus eh similaritas, Hmm? kontiguitas, Continuity. Sama? Satu eh, lagi? kontras. Kontras. Apa Ayo sih satu yang lagi apa? yang Satu lagi. kebalikannya ya? Sebentar, Ibu. Kebalikannya itu apa? Kontras. Kontras. Sebab Soalnya akibat bukan contiguity. Ya, sebab akibat. Cause sebab effect. akibat. Oh Jadi, iya, terima kasih siapa yang jawab tuh. Ya, terima kasih yang sudah menjawab. Tadi nggak kelihatan siapa itu. Keburu hilang. Ya, jadi terima kasih Nisa dan siapa tadi yang menjawab cause dan effect? Saya, Ibu. Pasti. Ini Malu-malu dia. Oke, terima kasih Nisa dan Pasti. Jadi, menurut Hume, pikiran manusia itu nggak berpikir secara acak, tapi dia mengikuti 3 hukum asosiasi. Yang pertama, similarity atau kemiripan. Jadi ide yang mirip itu akan saling memanggil, mendengar, gitu. Nah, kayak misalnya laut gitu, mungkin bikin kita mikirnya itu adalah apa pantai gitu ya, kalau kita dengar kata laut gitu. Terus yang hukum kedua adalah continuity atau kedekatan gitu. Jadi ide yang sering muncul berdekatan itu akan saling terhubung. Kayak misalnya kita melihat hujan itu mengingatkan kita pada payung misalnya gitu. Atau mungkin kalau teman dekat mungkin ingetnya galau gitu kali ya. Nah, terus yang ketiga itu ada cause and effect atau sebab akibat. Jadi otak kita itu terbiasa mengaitkan 2 peristiwa yang berpikir akan terjadi hujan gitu. Terus api itu kita akan berpikirnya panas gitu. Jadi Hume itu sadar kalau hubungan sebab akibat ini nggak benar-benar ada di dunia luar, tapi itu adalah sebuah kebiasaan mental atau habit yang terbentuk dari pengalaman yang berulang. Jadi eksperimen pikirannya tuh dia bertanya tuh apakah kita benar-benar melihat sebab akibat ketika
bola biliar itu nabrak bola lain dan bola keduanya bergerak, yang kita lihat itu cuma peristiwa yang berurutan gitu, bukan kekuatan penyebab di antara keduanya. Jadi otak kita itu menyimpulkan sebab karena sudah terbiasa tuh melihat pola itu. Gitu. Nah, Hume itu ngejelasin kalau pikiran itu tadi bekerja seperti mesin asosiasi gitu. Jadi bukan cermin pasif yang tapi sistem yang menghubungkan ide-ide berdasarkan kebiasaan gitu. Nah, ratusan tahun kemudian ide Hume ini jadi dasar juga di psikologi belajar. Kayak Pavlov itu meneliti tentang asosiasi antara bel dan makanan gitu. Anjing ngeluarin air liur, terus Thorndike in Law of Effect. Jadi perilaku diulang kalau diikuti hasil yang menyenangkan, ya kayak gitu-gitulah. Gitu. Terus tokoh lain ada Stuart Mill. Jadi Stuart Mill ini anaknya siapa? Siapa bapaknya? James James Mill. Mill bukan, Bu. James Mill. Oke, jadi Stuart Mill ini konsepnya adalah, ada yang ingat konsepnya si John Stuart Mill. Konsepnya John Stuart Mill ada yang ingat? Mental chemistry. Benar nggak, Bu? Betul sekali, Mirjam. Jadi mental chemistry gitu. Jadi Mill ini ngelanjutin ide asosiasinya si Hume, tapi dengan penekanan yang baru. Jadi dia berpendapat kalau pikiran itu bukan sekedar alat pasif yang nunjukin ide doang, tapi juga aktif mengkombinasikan ide yang menjadi makna baru. Nah, itu juga jadi salah satu perbedaannya sama bapaknya. Bapaknya kan konsepnya pasif ya pikiran itu ya. Tapi kalau John Stuart Mill itu dia bilang bahwa pikiran itu aktif gitu. Nah, itu yang disebut dengan mental chemistry. Jadi ide-ide sederhana bisa bergabung membentuk kualitas baru yang nggak bisa dijelaskan dari bagian-bagiannya gitu. Jadi dengan kata lain, kalau ide-ide dasar kayak sensasi, warna, dan suara itu bergabung, nah mereka tuh bisa menciptakan pengalaman baru kayak emosi, persepsi, keindahan, terus makna personal gitu. Nah, gagasan dia ini yang melahirkan inspirasi untuk psikologi Gestalt yang bilang kalau keseluruhan atau totalitas dari pengalaman itu berbeda dari jumlah-jumlah bagian-bagiannya gitu. Nah, konsep mental chemistry itu kan jadi pikiran yang menciptakan gitu ya. Jadi bukan cuma menerima. Si Stuart Mill ini kan anaknya James Mill ya. Dia tuh percaya kalau manusia itu tuh tabula rasa kayak yang dibilang sama Locke. Jadi dia bertekad ngebuktiin lewat anaknya sendiri nih si James Mill nih mau ngebuktiin itu. Jadi makanya di usia udah kita pernah bahas di itu ya pembahasan sebelumnya. Jadi emang si Stuart Mill ini dari kecil udah dididik keras gitu sama bapaknya. Dia nggak pernah main, dia nggak punya teman sebaya, terus jarang diajak ngomong soal perasaannya gitu. Nah, dia tuh sampai nulis di autobiografinya, ayahku tidak menanamkan kehangatan hati, hanya logika yang tajam gitu. Nah, jadi pas usia 20 tahun dia beban yang berat itu tuh jadi bikin dia jatuh ke dalam depresi yang berat gitu. Terus dia katanya sih dia tuh nanya gitu ke dirinya, kalau misalnya semua cita-citanya udah tercapai, apakah aku akan bahagia gitu? Jawabannya enggak. Nah, dari titik itulah si Mill mulai sadar sesuatu yang penting, kalau pikiran manusia itu bukan sekedar mesin penjumlahan ide, tapi sesuatu yang hidup, yang bisa menciptakan makna. Jadi Mill itu kan mewarisi empirisme ya dari ayahnya sama dari Hume. Pikiran itu terbentuk sama asosiasi ide, tapi dia terus nolak anggapan kalau pikiran itu cuma menjumlahkan ide kayak kalkulator aja gitu. Jadi dia tuh ngomong kalau misalnya ada dua ide bertemu, hasilnya itu bukan cuma penjumlahan aja, tapi bisa melahirkan sesuatu yang
baru banget gitu. Nah, ini konsep mental chemistry tadi ya. Kalau misalnya kita menggunakan analogi dari ilmu kimia, kalau misalnya oksigen dan hidrogen bergabung, mereka akan membentuk air gitu, cairan yang sifatnya nggak dimiliki sama keduanya secara terpisah. Nah, sama halnya kayak kalau ide sederhana kayak warna, bentuk, terus gerak digabung, itu pikiran akan menciptakan pengalaman baru, misalnya kayak keindahan atau kasih sayang gitu. Atau misalnya kita ngelihat warna orange gitu di langit senja, itu ada sensasi warna. Terus kita ngedengar suara burung, itu ada sensasi suara. Terus kita mengenang seorang yang pernah kita temuin pas lagi sunset, misalnya itu memori. Nah, gabungan ketiga pengalaman itu bukan cuma tumpukan kesan kan, tapi dia melahirkan perasaan nostalgia gitu. Nah, itu reaksi kimia mental. Jadi pengalaman baru yang nggak bisa dijelaskan hanya dari bagian-bagiannya aja. Terus ada tokoh Auguste Comte. Nah, dia membahas tentang positivisme. Itu juga jadi cikal bakal psikologi ilmiah. Jadi di akhir abad ke-18, Eropa itu kan baru aja terjadi revolusi Prancis ya waktu itu ya. Jadi ada kekacauan sosial, perang, ketidakpastian politik. Nah, itu bikin banyak intelektual tuh jadi kehilangan keyakinan sama agama dan juga filsafat spekulatif gitu. Nah, di tengah dunia yang kacau itu lahir si Comte ini, dikenal dengan bapak sosiologi dan juga positivisme. Nah, dari muda Comte ini tuh dikenal keras kepala, terus dia punya pemikiran yang bebas gitu. Jadi dia itu dulu belajar di pokoknya lembaga yang paling bergengsi deh di Prancis, tapi akhirnya dia dikeluarin karena dia nantang otoritas guru dan juga pemerintah. Tapi di situ tuh dia jadi mulai apa ya, merenung gitu. Kenapa sih manusia itu terus debat tentang hal-hal metafisis, tentang jiwa, Tuhan, atau hakikat realitas, tapi dia gagal membangun masyarakat yang damai. Nah, yang dari pikiran-pikiran itulah dia mulai apa ya, yang nantinya akan jadi cikal bakal positivisme gitu. Nah, di bukunya itu dia juga nulisin akal sehatnya itu hampir apa ya, hilang gitu, hampir sirna. Tapi dia tahu kalau cuma dengan ilmu pengetahuan manusia itu jadi bisa menemukan keteraturan di tengah kekacauan itu. Jadi krisisnya itu berlangsung lama ya. Dia bahkan dikabarin apa tuh namanya, mencoba untuk bunuh diri gitu dengan meloncat ke sungai, tapi dia diselamatin sama jalan kaki. Nah, pokoknya dia konsepnya tentang positivisme ini. Jadi si Comte itu punya pendapat kalau seluruh pengetahuan manusia itu berkembang melalui 3 tahapan. Yang pertama tahapan teologis, yang kedua tahapan metafisis, terus yang ketiga tahap positif. Yang pertama teologis, jadi manusia menjelaskan segala sesuatu dengan kekuatan supranatural, kayak misalnya Tuhan, roh, dewa gitu. Kayak misalnya petir itu dulu dianggap karena dewa lagi marah gitu. Terus yang kedua tahap metafisis, manusia tuh mulai ngejelasin fenomena dengan konsep yang abstrak, kayak ada substansi, hakikat gitu. Misalnya kayak penyakit dianggap sebagai gangguan energi dari kehidupan. Terus ada tahap positif, jadi manusia berhenti bertanya kenapa dan mulai bertanya bagaimana. Nah, terus dia akhirnya fokus ke fakta, observasi, dan hukum yang bisa diuji. Jadi menurut Comte, cuma pengetahuan yang terverifikasi secara empiris yang dan bisa diprediksi gitu, yang layak disebut sebagai ilmiah. Nah, inilah intinya dari positivisme. Jadi kebenaran harus diuji lewat pengalaman dan juga metode ilmiah. Nah, terus tokoh yang paling apa ya, paling terkenal itu ada René Descartes. Jadi konsepnya dualisme dan rasionalisme. Aku berpikir maka aku ada.
Jadi tahun berapa ya? 16-19 deh kalau nggak salah. 16-19 itu si René Descartes itu tuh digambarkannya tuh dia kan dari Prancis ya. Jadi pria muda di Prancis itu lagi tiduran gitu. Terus dia natap-natap langit-langit, tapi di kepalanya tuh apa ya, bergejolak, berkecamuk gitu lah. Nah, jadi suatu malam dia tuh mimpi 3 kali berturut-turut gitu lah. Nah, mimpi yang dia anggap atau dia ingat sebagai wahyu akal budi. Jadi dari pengalaman dia tadi itu lahir keyakinan yang nantinya ini akan mengubah cara manusia untuk memahami dirinya. Jadi dia itu nggak bisa mempercayai apapun kecuali dia lagi berpikir gitu. Nah, Descartes itu tuh dulu cari dasar pengetahuan yang mutlak. Jadi dia itu suka meragukan segala sesuatu gitu, bahkan inderanya sendiri. Katanya tuh indera itu bisa nipu gitu, tapi keraguan itu sendiri yang ngebuktiin kalau dia itu sedang berpikir gitu. Nah, dari situ makanya muncul kalimat legend cogito ergo sum. Jadi aku berpikir maka aku ada. Buat Descartes, kesadaran dalam berpikir itu satu-satunya hal yang nggak bisa diragukan gitu. Jadi dari pikiran itu semua pengetahuan harus dimulai. Nah, ini awal dari rasionalisme, pandangan yang bilang bahwa akal atau reason bukan pengalaman itu adalah sumber utama dari kebenaran. Terus konsep lainnya dia itu tentang dualisme. Jadi dualisme itu dua substansi yang ada dalam diri manusia. Dia menyadari kalau manusia itu punya dua hakikat yang berbeda. Itu. Nah, keduanya itu saling berbeda tapi berhubungan gitu. Pertanyaannya, gimana sih pikiran yang nggak berwujud itu bisa mempengaruhi pikiran yang berwujud gitu. Nah, buat ngejawab itu Descartes apa ya, menunjuk kelenjar pineal itu di otak. Jadi ada struktur kecil di tengah otak yang itu tuh menurut dia jadi titik pertemuan antara jiwa dan juga tubuh gitu. Jadi dia menganggap di situ tuh kehendak mentalnya. Saya kalian bayangin kalian mau minum air. Nah, pikiran kalian kan akan memunculkan kehendaknya, aku haus nih, aku mau minum gitu. Terus tubuh kalian tuh bergerak mengambil gelas, kemudian meneguk air. Nah, buat Descartes ini tuh bukti kalau pikiran dan tubuh itu saling mempengaruhi walaupun berasal dari dua substansi yang berbeda, dualisme itu ya. Nah, pandangan Descartes ini menciptakan fondasi buat untuk pertanyaan bisa dibilang paling klasik kali ya dalam psikologi. Bagaimana sih hubungan antara pikiran dan tubuh itu gitu. Nah, tapi pertanyaan itu masih relevan loh sampai sekarang. Itu muncul di pembahasan terkait kognisi dan neurobiologi. Apakah kesadaran itu bisa dijelaskan oleh otak aja gitu atau antara emosi dan juga fisiologi. Apakah ketika kita merasa sedih itu karena tubuh bereaksi atau malah sebaliknya gitu. Atau bahkan muncul dalam pembahasan diskusi AI dan kesadaran kayak misalnya bisakah mesin itu berpikir. Nah, jadi selain itu sinyal saya hilang ya?
Oh iya benar. Sinyal saya hilang, maaf. Ya, jadi dari kecil dia tuh udah mulai ngeraguin banyak ajaran yang dianggap selama ini tuh pasti benar gitu. Jadi dia sering tanya nih soal kayak kalau Tuhan nyiptain ini semua, bukannya semua ini juga bagian dari Tuhan gitu. Nah, pertanyaan itu yang bikin saat itu pemuka agama tuh marah gitu. Jadi akhirnya Spinoza itu dikeluarin dari komunitasnya di usia 23 tahun. Jadi dia diasingkan, nggak boleh lagi bergaul sama siapapun di sana gitu. Nah terus tapi saat pengasingan itu dia tuh nggak bikin dia nyerah gitu ya, tapi justru di situ dia nemuin gagasan yang dikenal dengan nama monoisme tuh. Jadi saat itu tuh hampir semua filsuf itu terpengaruh sama Descartes ya kan, yang menganggap kalau pikiran dan tubuh itu dua hal yang berbeda. Jadi pikiran itu dianggap hal yang tidak bisa disentuh, tubuh itu dianggap hal fisik yang bisa diukur. Nah, Spinoza ini nggak setuju. Dia bilang sebenarnya nggak ada tuh dua substansi yang berbeda gitu. Yang ada cuma satu realitas yang besar, yaitu Tuhan atau alam gitu. Nah, pikiran dan tubuh itu cuma dua sisi dari hal yang sama aja. Tuh, kayak kalian bayangin deh sebuah lagu gitu. Dari sisi suara kita ngedenger itu sebagai nada, dari sisi tulisan kita tuh melihatnya sebagai apa itu namanya notasi gitu. Nah, dua cara pandang tapi lagunya tetap sama gitu kan ya. Nah, sama halnya dengan pikiran sama halnya dengan manusia gitu. Jadi pikiran dan tubuh itu menurut dia bukan sebagai dua hal yang terpisah, tapi dua cara kita memahami satu diri yang sama. Tuh. Nah, terus ada tokoh lain, Leibniz. Leibniz ini filsuf dan ilmuwan gitu. Jadi dia dikenal suka berpikir hal-hal yang kayak rumit gitu. Dia udah baca buku-buku filsafat dari usia 12 tahun, terus di usia 20 dia nemuin dasar kalkulus gitu. Tapi selain di bidang matematika tadi, Leibniz itu juga punya pertanyaan yang besar tentang pikiran manusia gitu. Jadi gimana sih pikiran dan dunia itu bisa saling terhubung gitu? Apakah semua hal di dunia ini hidup? Gitu. Nah, dari pemikiran dia yang panjang itu, dia nemuin dua ide penting yang cukup berpengaruh ya di psikologi. Itu. Jadi Leibniz itu percaya kalau dunia itu nggak cuma terdiri dari benda-benda yang mati aja, tapi dari unit kecil yang hidup dan sadar gitu. Yang itu tuh yang disebut monad. Jadi monad tuh bisa diartikan sebagai titik-titik kesadaran. Nah, setiap monad itu cerminan kecil yang memantulin seluruh alam semesta dari sudut pandangnya masing-masing. Jadi semua benda termasuk kayak manusia, hewan, tumbuhan, bahkan batu itu punya monad. Tapi tingkatan kesadarannya itu beda-beda. Kayak batu punya monad yang tidur gitu, dia nggak sadar. Hewan punya monad yang sadar sebagian. Manusia punya monad yang sadar dan bisa berpikir. Tuhan itu menurut dia monad tertinggi, punya kesadaran yang sempurna gitu. Jadi menurut Leibniz, seluruh dunia itu kayak jaringan kehidupan deh, di mana segala hal itu saling terhubung lewat kesadaran kecil di dalam-dalamnya. Nah, terus Leibniz ini juga memperkenalkan dua jenis kesadaran, perception sama apperception. Perception itu kesadaran sederhana, misalnya kalian mendengar suara hujan, terus mencium aroma kopi, terus melihat cahaya. Nah, itu perception. Nah, apperception itu kesadaran tingkat tinggi. Ini pas kalian sadar kalau kalian itu lagi sadar. Misalnya kalian berpikir, wah suara hujan ini bikin aku tenang gitu. Nah, ini bukan sekedar mendengar aja, tapi dia memahami pengalaman itu gitu. Dengan kata lain, apperception itu adalah kesadaran yang reflektif. Jadi ketika kita berpikir tentang pengalaman kita sendiri. Nah, konsep ini penting banget ya karena jadi dasar teori kesadarannya Wundt, pendiri psikologi eksperimental. Nah, Wundt itu
menggunakan istilah perception buat ngejelasin gimana manusia memusatkan perhatian dan juga pengalaman sadar mereka. Jadi pemikiran Leibniz ini ngebuka banyak hal penting dalam psikologi. Pertama, dia ngelihat kalau kesadaran itu punya tingkatan, nggak hitam putih aja, atau nggak hanya sadar dan tidak sadar aja gitu. Terus dia tuh nyebutin juga kalau pikiran itu bersifat aktif, bukan pasif. Jadi nggak cuma nerima pengalaman, tapi mengolah dan juga menafsirkan gitu. Terus dia juga ngasih dasar terkait konsep kesadaran reflektif yang itu dikembangin dalam penelitian tentang perhatian dan juga introspeksi gitu. Jadi Leibniz ini ya cukup berpengaruh juga. Terus ada beberapa filsuf Muslim juga yang cukup penting dan sering ya. Itu ada Al-Kindi, terus ada Farabi, terus ada Ibnu Sina. Nah, sisanya pengetahuan kalian aja. Al-Kindi itu dia bahas tentang psikologi jiwa dan tubuh ya. Jadi dia dikenal sebagai filsuf Arab pertama karena dia berhasil memadukan ilmu Yunani dan juga ajaran Islam. Nah, selain sebagai filsuf, dia tuh juga ahli matematika, musik, kedokteran gitu. Dia dikenal dengan keberaniannya deh, pokoknya ngegabungin filsafat Yunani sama ajaran Islam. Tapi itu yang ngebuat dia beda sama filsuf lainnya kan, karena perhatiannya pada keseimbangan antara tubuh dan juga jiwa gitu. Nah, Al-Kindi ini nulis kalau jiwa manusia itu bisa mempengaruhi tubuh dan sebaliknya tubuh bisa mempengaruhi jiwa gitu. Jadi kalau misalnya hati kita itu penuh kesedihan, tubuh kita tuh akan jadi melemah gitu. Terus kalau tubuh kita sakit, itu pikirannya juga jadi murung. Nah, pandangan ini jadi salah satu catatan tentang hubungan psikosomatik dalam sejarah pemikiran manusia gitu. Terus dia juga memberikan saran ya. Jadi supaya seseorang itu kalau ngatasin kesedihan itu dengan akal sehat gitu, bukan dengan menyerahkannya pada emosi gitu. Nah, dalam bahasannya itu orang yang berpikir jernih itu bisa menyembuhkan duka dengan memahami sebab akibat sebab-sebabnya. Nah, di situ jadi apa ya? Pemikiran terkenalnya juga gitu. Jadi tokoh Muslim pertama yang ngejelasin tentang tubuh dan jiwa, terus dia juga nulis kitab An-Nafs itu Al-Kindi, gitu ya. Nah, Al-Kindi itu tadi dia berpendapat kalau jiwa dan tubuh itu berhubungan erat, ya, saling mempengaruhi lah gitu. Terus tokoh berikutnya ada Al-Farabi. Al-Farabi ini kalau misalnya Al-Kindi itu perintis, Al-Farabi ini pengembang. Dia pengembang yang cukup brilian ya. Dia dijulukin the second teacher setelah Aristoteles. Jadi dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Dia tuh banyak nulis tentang logika, musik, filsafat pendidikan gitu. Nah, konsep jiwa itu menurut dia itu bukan cuma sesuatu yang ada, tapi sesuatu yang punya daya dan juga fungsi. Dia nyebut itu sebagai kekuatan jiwa. Ada 5. Pertama ada vegetatif, kemudian sensitif, kemudian imajinatif, kemudian apetitif, lalu yang terakhir adalah rasional. Jadi vegetatif ini yang ngebikin makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Kalau sensitif itu yang memungkinkan persepsi panca indera. Terus imajinatif itu yang menyimpan dan menggabungkan citra. Kalau apetitif atau keinginan atau gerak itu yang menggerakkan tindakan, dan yang terakhir adalah rasional yang memungkinkan untuk berpikir secara abstrak dan moralitas gitu. Jadi bagi dia itu manusia itu unggul karena punya jiwa yang rasional, yaitu daya tertinggi yang ngedekatin manusia sama kebijaksanaan dan juga kebenaran. Tuh, misalnya nih ketika kalian lagi lapar, itu kan daya vegetatif ya. Terus kalian mencium aroma makanan, itu sensitif. Terus ngebayangin rasanya, imajinatif. Terus kalian memilih untuk makan dengan apa ya, sopan gitu, itu rasional. Nah, contoh itu tuh kalian lagi sedang menggunakan kelima daya jiwa ini secara
harmonis lah gitu. Jadi kalau kalian perhatikan struktur 5 daya tadi itu mirip kayak bagian-bagian dari fungsi mental dalam psikologi modern. Persepsi, memori, motivasi, nalar gitu. Nah, karena itu banyak sejarawan psikologi nyebut Al-Farabi ini sebagai fungsionalis awal dari dunia Islam. Walaupun dia hidup 1000 tahun sebelum si James dan juga Dewi. Nah, teori Al-Farabi tadi itu kan dia ngegambarin kalau manusia itu sebagai makhluk yang kompleks gitu. Ada aspek biologis, emosional, rasional yang saling terhubung. Nah, konsep ini mirip sama pembagian fungsi mental dalam psikologi modern. Ada fisiologis, kognitif, emosional gitu. Tuh, terus ada tokoh lain Ibnu Sina atau Avicenna. Dia tokoh yang paling terkenal di antara filsuf muslim klasik. Jadi dia dokter, ilmuwan, terus filsuf juga. Lahir di Persia. Jadi dia terkenal sebagai dokter yang paling berpengaruh di dunia Islam. Tuh. Nah, di psikologi itu ada karya pentingnya tuh yang di dalamnya menguraikan struktur jiwa manusia secara hierarkis. Ini jangan ketukar ya sama punya apa namanya, punyanya Al-Farabi. Kalau Ibnu Sina dia ada 3, vegetatif, hewani, sama rasional. Jadi kalau jiwa vegetatif itu dia mengatur fungsi dasar kayak makan dan makan, tumbuh, berkembang gitu. Kalau hewani mengatur persepsi, imajinasi, dan dorongan. Rasional, kemampuan berpikir, menilai, dan beriman. Nah, dia juga ngejelasin gimana sih informasi sensorik itu diolah. Jadi dari luar, indera luar, kayak penglihatan, pendengaran, terus ke indera dalam memori, khayalan, estimasi, imajinasi gitu. Nah, buat Ibnu Sina manusia itu nggak cuma merasakan, tapi juga dia sadar kalau dia itu lagi merasakan gitu. Ini bentuk awal dari konsep kesadaran reflektif atau apperception yang nantinya dikembangkan sama Wundt. Gitu. Nah, terus ada tokoh lain, filsuf lain, Al-Ghazali. Jadi dia punya pendapat kalau jiwa manusia itu terdiri dari akal, nafs atau keinginan, sama qalb atau hati spiritual gitu. Nah, kesehatan jiwa itu akan tercapai ketika ketiganya itu seimbang gitu. Dia tuh bilang kalau akal itu berfungsi untuk mengendalikan nafs, sedangkan iman itu membersihkan hati dari kesombongan, iri, amarah gitu. Nah, kalau misalnya salah satunya ini berlebihan, jiwanya tuh jadi nggak sehat. Nah, konsep Al-Ghazali ini kalau kita lihat tuh mirip sama teori psikologi humanistik. Jadi manusia itu perlu punya keseimbangan antara pikiran, emosi, dan nilai spiritual buat hidup bahagia gitu. Nah, dia juga nekenin pentingnya introspeksi diri yang sekarang tuh dikenal sebagai self-awareness. Gitu. Ya, pokoknya intinya kalau Al-Ghazali ini dia bilang kalau kesehatan jiwa itu bergantung pada keseimbangan dari ketiganya. Jadi ketika akal mengendalikan nafsu dan hati itu tetap jernih, maka manusia itu mencapai tazkiyatun nafs gitu, penyucian diri. Gitu. Nah, itu filsuf-filsuf Muslim. Terus pengaruh fisiologi terhadap lahirnya psikologi. Nah, tokoh-tokohnya ada tadi udah salah satunya disebut ada Hermann Helmholtz gitu. Dia mengukur kecepatan pikiran dan nemuin konsep inferensi tak sadar. Jadi saat itu di abad ke-19 itu banyak orang percaya kalau pikiran manusia itu terjadi seketika gitu. Jadi begitu kita berpikir hasilnya itu muncul tanpa jeda. Tapi ada ilmuwan di Jerman nih yang namanya Helmholtz itu berani nantang pemikiran itu atau keyakinan itu gitu. Jadi dia punya pertanyaan sederhana.
Jadi dia nanya, apakah pikiran itu bisa diukur seperti proses fisik lainnya gitu. Nah, Helmholtz ini bukan cuma filsuf, tapi dia juga dokter, fisikawan, ahli matematik. Dia itu belajar di bawah bimbingannya Muller. Jadi ada tokoh besar fisiologi, dan tapi dia tuh pengen langkah lebih jauh gitu. Dia tuh pengen ngebuktiin kalau pikiran itu punya dasar biologi. Gitu. Nah, Helmholtz itu melakukan eksperimen nih yang cukup terkenal, namanya saraf katak. Tuh. Dia itu menstimulasi saraf kaki katak di 2 titik yang berbeda, satu dekat otot, satu lagi lebih jauh lagi gitu. Nah, pakai alat elektromagnetik sederhana, dia mengukur selisih waktu reaksi otot itu. Nah, hasilnya ternyata impuls saraf itu nggak bergerak secepat cahaya gitu, tapi dia tuh punya kecepatan tertentu. Artinya proses berpikir dan bereaksi itu nggak terjadi secara seketika, tapi dia butuh waktu biologis yang bisa diukur secara ilmiah. Nah, ini jadi bukti pertama kalau pikiran itu adalah bagian dari tubuh, bukan kekuatan misterius yang berdiri sendiri gitu. Nah, ini eksperimen ini ngebuka jalan lahirnya psikologi eksperimental. Sebelumnya dianggap sebagai ilmu spekulatif karena cuma bisa dijelaskan lewat renungan gitu. Nah, setelah Helmholtz, psikologi mulai masuk ke lab yang bisa diukur dengan alat gitu. Nah, selain mempelajari saraf, Helmholtz juga tertarik di penglihatan dan juga persepsi. Dia tuh pengen tahu gimana sih manusia itu bisa memahami dunia dari informasi sensorik yang terbatas gitu. Nah, dia nemuin kalau ternyata persepsi itu bukan cuma hasil pasif nih dari mata yang menerima cahaya, tapi hasil interpretasi otak secara nggak sadar berdasarkan pengalaman apa tuh namanya masa lalu gitu. Nah, ini yang disebut unconscious inference. Jadi penyimpulan tanpa sadar. Misalnya kayak ketika kalian itu melihat siluet hitam dengan ekor yang melengkung, 2 telinga runcing. Terus kalian berpikir apa? Apa kalau kalian melihat ada siluet hitam, ekornya melengkung, terus ada 2 telinga runcing gitu. Kucing. Kalian mikir kucing kan. Nah, padahal kalian cuma ngelihat bayangan. Nah, otak kalian itu nyimpulin berdasarkan pengalaman dan juga kebiasaan. Jadi apa yang kalian lihat sebenarnya itu adalah hasil dari apa yang kalian tahu. Nah, Helmholtz itu dengan cerdasnya dia menjelaskan bahwa persepsi itu adalah proses aktif, bukan cermin pasif dari dunia luar. Gitu. Nah, ini awal pemikiran modern tentang gimana otak itu ngebangun realitas berdasarkan interpretasi. Jadi bukan hanya sensasi aja. Terus ada tokoh lain namanya Weber. Konsepnya yang terkenal di Weber adalah apa? Weber. Hukum Weber bukan, Bu? Ya, hukum Ambang Weber. batas. Just Ya, noticeable difference. Betul, GND, just noticeable difference. Jadi Weber ini kan ilmuwan Jerman, dia jenius gitu, dia tuh kerja sebagai profesor fisiologi di Leipzig. Nah, dari muda itu tuh Weber tertarik banget sama satu hal yang sering kita abaikan ya, gimana indera manusia itu bekerja. Nah, zamannya itu adalah masa ketika banyak ilmuwan itu percaya kalau sensasi sama perasaan itu kan nggak bisa diukur, cuma bisa dijelaskan secara subjektif gitu ya. Tapi Weber itu nolak pandangan itu tuh. Dia yakin kalau tubuh itu bekerja dengan hukum alam, maka sensasi juga pasti bisa dijelaskan secara ilmiah gitu. Jadi Weber mulai dengan eksperimen sederhana. Dia membandingkan 2 stimulus fisik. Dia pakai beban logam yang berat, jadi beratnya itu beda gitu. Terus dia minta tolong orang buat nilai apakah 2 benda itu terasa sama berat atau berbeda. Nah, dari percobaan itu dia nemuin sesuatu yang sangat menarik tuh. Kalau misalnya seseorang itu bisa membedakan antara 100 gram sama 105 gram, maka dia juga harusnya bisa membedakan antara 200 gram dan
210 gram gitu. Bukan karena bedanya 5 atau 10 gram, tapi karena selisihnya tuh punya rasio yang sama terhadap berat awal gitu. Nah, dari hasil itu Weber memperkenalkan konsep atau istilah GND tadi, just noticeable difference, yaitu perbedaan paling kecil antara dua stimulus yang masih bisa disadarin sebagai berbeda gitu. Jadi Weber tuh nanya seberapa besar sih perbedaan dua stimulus supaya bisa kita rasain tuh berbeda gitu. Nah, buat tahu itu, nah dia mencoba percobaan tadi tuh yang nimbang 2 beban tadi. Nah, itu. Jadi orang tuh mungkin bisa ngebedain 10 gram dan 100 gram dan 105 gram gitu. Tapi nggak bisa 100 gram dan 103 gram. Jadi Weber tuh nemuin kalau perbedaan yang bisa dideteksi manusia itu berbanding tetap terhadap besar stimulus awal. Sederhananya gini, kalau kalian naikin volume sedikit demi sedikit pada titik tertentu, itu tuh kalian akan bilang, oh sekarang tuh jadi kedengeran lebih keras gitu. Atau contohnya pas lagi konser itu, kalian menaikkan volume di ruangan yang sepi sama volume lagi di konser, padahal naikin yang sama, itu kan nggak kelihatan tuh kan ya, akan kelihatan perbedaannya gitu. Jadi di GND ini bukan angka tetap, tapi nilainya itu akan berbeda-beda tergantung besarnya stimulus awal. Jadi stimulus awalnya kalau di konser itu kan sudah besar ya suaranya ya. Tapi kalau di ruangan yang sunyi kan stimulus awalnya ya rendah kan suaranya gitu. Jadi dengan kata lain, GND ini bergantung pada perbandingan yang relatif, bukan perbedaan yang absolut. Nah, lahirlah tuh hukum Weber. Gak usah dihafalin rumusnya, nggak keluar. Jadi intinya hukum Weber ini dia tuh nyatain atau mengemukakan kalau GND itu proporsi yang tetap dari stimulus awal tadi ya. Contohnya kayak volume musik, atau misalnya kalau kita kaitkan sama konsep di desain produk dan marketing, itu peningkatan harga 5% itu mungkin nggak berasa nih buat konsumen, karena mungkin itu di bawah ambang persepsi ekonomi mereka. Terus tokoh yang lain ada Florence. Florence itu dia melakukan eksperimen lesi otak dan koordinasi fungsi mental. Jadi Florence ini fisiolog dan dokter asal Prancis. Dia hidup pas lagi dunia ilmu pengetahuan tuh lagi terpesona sama otak gitu. Di awal abad ke-19 banyak ilmuwan tuh percaya kalau setiap perilaku manusia itu berasal dari satu titik tertentu yang ada di otak. Nah, penganutnya ada tuh namanya frenologis. Jadi mereka tuh bahkan membuat peta otak dan ngeklaim kalau ada area cinta, kecemburuan, keberanian gitu. Nah, itu bisa ditemukan dari bentuk tengkorak seseorang gitu. Nah, Florence ini nggak percaya gitu aja gitu. Dia ngerasa teori ini tuh terlalu kaku, dan sebagai ilmuwan sejati itu dia milih untuk tentu aja nguji dong hipotesisnya secara eksperimen gitu. Jadi dia melakukan serangkaian penelitian yang zaman itu tuh mungkin dikenal atau jadi kelihatan berani banget gitu ya, dan inovatif. Dia melakukan eksperimen ablasi otak. Jadi dia ngangkat atau ngerusak sebagian jaringan otak hewan buat ngelihat efeknya ke perilaku itu. Jadi dia tuh dulu makai merpati sebagai subjek penelitian. Jadi dia motong bagian otak kecil atau cerebellum merpati. Hasilnya merpatinya tuh masih bisa terbang, tapi dia kehilangan keseimbangan gitu. Artinya otak kecil ini berfungsi dalam koordinasi gerak gitu. Terus dia ngangkat bagian korteks otak besar. Nah, hasilnya merpati itu gak buta atau lumpuh secara total gitu, tapi dia kehilangan kemampuan untuk bergerak gitu. Jadi seolah-olah tuh dia bisa tapi nggak mau gitu. Artinya bagian ini berhubungan sama kesadaran dan juga kemauan. Terus dia
ini lagi tuh bagian batang otak. Nah, hewan itu jadi kehilangan fungsi vitalnya kayak pernapasan dan juga detak jantung. Nah, kesimpulannya di bagian ini yang mengatur fungsi dasar kehidupan gitu. Jadi zaman dulu tuh cukup ini ya, mungkin bisa dibilang berani banget gitu. Tapi ya juga inovatif ya. Kalau nggak kayak gitu mungkin nggak tahu gitu. Nah, pokoknya dari semua eksperimen yang dilakuin itu dia nyumpulin kalau setiap bagian otak itu emang punya fungsi tertentu atau istilahnya kita sering sebut lokalisasi gitu. Tapi walaupun begitu ada fungsi tertentunya atau bagian-bagiannya kan ya berarti lokalisasi itu, tapi otak itu kerjanya nggak secara terpisah. Jadi semua bagian itu saling berkoordinasi, saling berinteraksi buat menghasilkan perilaku yang utuh gitu. Jadi otak itu bukan kumpulan pusat-pusat kecil, tapi organ kesatuan yang dia bekerja secara selaras, harmoni gitu. Nah, ini konsep koordinasi fungsi otak yang dia menolak pandangan bahwa setiap perilaku itu berasal dari satu titik tunggal di otak. Nah, terus ada lagi tokoh lain di fisiologis itu si Broca sama Wernicke, bahas bahasa dan otak. Jadi ini adalah sebuah bukti nyata mind and body connection. Nah, Broca ini ketemu pasien yang cuma dia bisa ngucapin tan. Nah, setelah kematiannya, Broca ini nemuin ada kerusakan di lobus frontal kiri. Terus dia nyimpulin kalau bagian otak itu ngatur produksi bahasa. Nah, sejak itu disebutnya area Broca. Terus gangguannya disebut Broca apasia. Jadi bicara terganggu tapi dia paham bahasa. Nah, beberapa tahun kemudian Wernicke itu nemuin kasus yang sebaliknya. Jadi pasien itu bisa bicara dengan lancar tapi tanpa makna yang logis. Nah, kerusakannya itu berada di bagian temporal kiri atau disebutnya Wernicke's area. Jadi pusat pemahaman bahasa. Misalnya pas ada seseorang kena stroke, terus dia cuma bisa ngomong ya gitu tanpa dia tahu apa yang mau dia bilang. Itu gejala dari Broca apasia. Tapi sebaliknya kalau dia bicaranya lancar tapi nggak nyambung, misalnya hujan meja kamu tahu gitu. Nah, itu Wernicke apasia. Jadi mereka berdua ini ngasih bukti yang konkret nih kalau fungsi mental kayak bahasa itu punya dasar biologis. Jadi bukan apa ya, entitas roh murni gitu. Nah, terus masuk ke New Psychology. Di sini tokoh utamanya ya tentu aja Wundt nih, Bapak yang membuka laboratorium psikologi pertama di dunia. Nah, di situ pertama kalinya manusia neliti tentang kesadaran secara ilmiah. Dia ngelajarin gimana sih manusia itu ngamatin, manusia itu ngerasain, dan bereaksi terhadap stimulus yang sederhana kayak cahaya, suara, dan waktu reaksi. Nah, Wundt ini metode yang dia perkenalkan adalah metode introspeksi hati. Jadi peserta eksperimennya itu dilatih buat ngamatin isi kesadaran mereka secara objektif. Misalnya daripada dia ngomong saya melihat apel, partisipan harusnya nyebut sensasi dasarnya. Kayak saya melihat warna merah, berbentuk bundar, permukaannya halus gitu. Jadi di eksperimennya Wundt itu dia minta partisipan buat neken tombol secepat mungkin setelah dengar bunyi bel. Nah, dari sana dia itu ngukur reaction time gitu. Terus dia nyimpulin bahwa pikiran itu punya tahapan proses. Dia juga memperkenalkan konsep apperception. Jadi perhatian aktif terhadap pengalaman. Misalnya kalian tuh nggak cuma denger lagu ya kan, tapi kalian juga sadar kalau kalian tuh lagi nikmatin itu. Nah, itu apperception. Jadi kesadaran reflektif terhadap kesadaran itu sendiri. Jadi Wundt ini memadukan fisiologi atau pengukuran dan filsafat kesadaran jadi satu bidang baru yaitu psikologi eksperimental. Dia disebut itu gitu. Terus dari
laboratorium Leipzig ke ruang kelas Cornell. Jadi saat jiwa itu diurai seperti molekul-molekul. Nah, strukturalisme ini dia membedah isi pikiran manusia. Kalau bab 3 itu tentang gimana saraf itu ngebawa jiwa masuk ke laboratorium. Nah, yang pembahasan tentang bab ini itu apa ya? Jadi kisah gimana isi kesadaran manusia itu dibedah kayak unsur-unsur kimia. Nah, tadi udah sempat dibahas sedikit soal Wundt. Selain Wundt tuh ada Titchener. Wundt tuh apa ya? Wundt tuh banyak saya bahas. Jadi Wundt itu dia kan membangun laboratorium psikologi pertama ya. Nah, pokoknya di situ deh metode introspeksi terlatih tadi tuh dia buat eksperimennya. Terus ada konsep perception ya, yang kesadaran memusat. Jadi dia nggak cuma tertarik sama apa yang kita sadarin, tapi gimana kita nyadarin kalau kita itu sadar gitu. Nah, itu yang perception tadi, perhatian aktif terhadap pengalaman. Terus apa lagi ya? Udah. Nah, selain si Wundt tadi tuh ada Titchener. Jadi murid langsungnya si Wundt, dia itu ngebawa psikologi ke Amerika, terus dia ngubah jadi sistem yang lebih kaku dan sistematis atau strukturalisme tadi. Kalau Wundt itu tertarik ke gimana pikiran itu bekerja, si Titchener itu lebih tertarik pada apa yang membentuk pikiran. Jadi dia mendefinisikan psikologi itu sebagai ilmu tentang pengalaman sadar yang dikurangin menjadi jadi 3 komponen. Yang pertama itu ada sensasi atau sensation, terus ada image atau citra, ada perasaan atau affection. Nah, sensasi ini adalah elemen persepsi kayak warna, nada, suhu gitu. Citra ini elemen ide atau memori. Nah, perasaan ini elemen emosi. Jadi kayak senang nggak senang, tegang, relax kemarin ya. Nah, kayak misalnya kalian makan permen rasa mangga gitu. Sensasinya yang kalian rasain apa? Asem, manis, dingin. Terus citranya itu ngingetin kamu misalnya pas liburan ke Bali gitu. Terus perasaannya misalnya seneng, terus jadi nostalgia gitu. Nah, analisis ini yang dipengenin sama Titchener nih di eksperimennya gitu. Nah, si Titchener ini belajar di Oxford. Dari situ dia pertama kali tertarik ke studi tentang pikiran gitu. Tapi di masa itu tuh psikologi belum diakuin sebagai ilmu yang sendiri, tapi masih dianggap sebagai bagian dari filsafat. Nah, akhirnya apa ya? Kehausannya dia untuk meneliti pikiran secara ilmiah tuh bikin dia jadi ke Leipzig itu untuk belajar langsung dari si Wundt. Pokoknya di bawah bimbingannya si Wundt, Titchener itu ngedalemin eksperimen tentang kesadaran dan metode introspeksi. Tapi pas dia balik lagi ke dunia akademik di Inggris, dia pindah ke Amerika, dia tuh nafsirin pemikiran gurunya itu dengan cara yang lebih ekstrim dan juga sistematis gitu. Jadi pas Wundt itu ngandang psikologi sebagai studi tentang fungsi kesadaran dan kehendak, Titchener itu ngambil arah yang berbeda. Dia punya pendapat kalau psikologi itu seharusnya fokus bukan pada gimana pikiran bekerja, tapi apa isi pikiran itu gitu.
Jadi menurut dia tugas utama psikologi itu menganalisis pengalaman sadar jadi elemen-elemen dasar kayak sensasi, citra, perasaan, terus memahami gimana elemen-elemen itu bergabung membentuk pemahaman yang kompleks. Nah, itu ya strukturalisme. Terus apa namanya? Di strukturalisme itu kayaknya dua sih yang dibahas. Paling ini kritik terhadap strukturalisme yang harus kalian tahu. Jadi strukturalisme ini akhirnya kan banyak dikritik karena dia itu terlalu objektif gitu ya. Metode introspeksi itu nggak bisa diuji ulang sama penelitian lain karena hasilnya tergantung siapa yang ngamatin gitu. Misalnya 2 orang yang lihat warna merah itu akan bisa jadi punya deskripsi yang berbeda gitu. Nah, aliran baru kayak fungsionalisme dan juga behaviorisme ini tuh muncul buat tentang itu gitu. Mereka tuh punya pendapat kalau psikologi seharusnya mempelajari perilaku yang bisa kita amatin gitu. Jadi bukan isi kesadaran yang abstrak. Nah, kayak misalnya kalau kamu pengen tahu kenapa sih orang panik di lift yang penuh. Nah, seorang strukturalis itu akan meneliti sensasi dan juga perasaan yang dirasakan. Tapi seorang behavioris dia akan mengukur tekanan darahnya, gerakan tubuhnya, reaksi melarikan dirinya gitu. Jadi itu pergeseran dari apa yang dirasakan ke apa yang dilakukan. Karena behavior itu kan konsepnya ini ya perilaku yang tampak gitu ya. Nah, jadi kenapa strukturalisme ditinggalkan? Ya, salah satunya karena introspeksi itu subjektif, nggak bisa diuji secara ilmiah gitu. Jadi ketika pikiran itu nggak lagi bisa diukur. Kelemahan utamanya tadi ya subjektivitas dari introspeksi itu. Jadi metode introspeksinya Titchener itu kan ngandelin laporan dari seseorang tentang apa yang dia rasain gitu, lihat dan apa yang dia pikirkan gitu. Nah, masalahnya hasil observasi itu kan sangat tergantung pada individu yang ngelaporin itu kan. Terus kait sama masalah replikasi, susah juga untuk direplikasi gitu. Selain subjektif, introspeksi itu juga susah untuk direplikasi. Jadi kalau eksperimen yang sama bisa dilakukan sama penelitian lain, hasilnya itu bisa berbeda gitu. Jadi psikologi yang saat itu berusaha diakuin sebagai ilmu alam jadi kelihatan kayak kurang ilmiah gitu kan karena nggak bisa diuji ulang, nggak bisa direplikasi ulang gitu. Nah, kelemahan strukturalisme tadi itu malah ngebuka jalan baru untuk 2 aliran lain yang ubah arah psikologi. Banyak. Pertama, fungsionalisme gitu. Dia menolak analisis isi pikiran yang fokusnya ke fungsi pikiran. Jadi gimana kesadaran itu bisa membantu manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan. Jadi bukan apa yang kamu rasain pas takut, tapi kenapa sih rasa takut itu bisa ngebantu kamu untuk bertahan hidup gitu. Makanya itu yang aliran fungsionalisme. Terus ngarahin ke aliran behaviorisme. Jadi lebih radikal lagi nih. Watson itu nolak introspeksi sama sekali gitu. Jadi dia bilang kalau psikologi itu harus mempelajari perilaku yang diamatin gitu. Jadi bukan pikiran yang nggak bisa kita lihat gitu. Jadi menurut Watson, kalau kita mau bikin psikologi itu seilmiah biologi, nah kita tuh harus meninggalkan kesadaran dan kita tuh harus lebih fokus pada perilaku yang tampak gitu. Jadi bukan hal yang nggak kelihatan. Kayak misalnya apa ya tadi contoh lift ya kayak misalnya kamu pengen tahu nih kenapa sih orang-orang itu panik di dalam lift yang penuh. Nah, yang tadi strukturalis itu akan nanya sensasi apa yang dia rasain, apakah nafasnya sesak, apakah warna dinding lift itu bisa mempengaruhi perasaannya dia gitu. Tapi kalau seorang behavioris dia akan ngamatin gimana sih perubahan detak jantungnya dia gitu, terus gimana gerak tubuhnya dia,
atau gimana reaksi fisiknya gitu pas pintu liftnya itu ketutup gitu. Jadi yang satu itu ngelihat dalam pikirannya, yang satu lagi ngelihat dalam perilaku yang kelihatan gitu. Nah, ini transisi dari psikologi sebagai studi kesadaran. Jadi psikologi sebagai ilmu perilaku. Nah, terus aliran berikutnya ada fungsionalisme. Jadi dari laboratorium ke kehidupan. Jadi pas pikiran tuh jadi alat buat bertahan. Nah, pas Wundt dan Titchener di Eropa sibuk meneliti tentang isi kesadaran di laboratorium, nah ilmuwan muda itu mulai ngerasa gelisah nih, yang di Amerika Serikat gitu. Mereka tuh nanya apa sih manfaatnya, fungsinya, ngitung sensasi dan warna kalau psikologi itu nggak ngebantu kita buat menghadapi hidup yang nyata gitu. Nah, Amerika waktu itu tuh lagi ngalamin revolusi industri, urbanisasi yang cepat gitu, terus perubahan sosial yang besar-besaran deh pokoknya. Nah, masyarakat itu berhadapan sama pabrik, mesin, pekerjaan baru, migrasi, stres gitu di kota modern. Nah, mereka tuh membutuhkan psikologi yang berguna. Jadi bukan cuma sekedar teoritis aja gitu, tapi bisa berguna gitu buat mereka. Nah, ini latar lahirnya fungsionalisme. Jadi aliran psikologi yang menekankan fungsi pikiran dan juga perilaku dalam membantu manusia beradaptasi dengan lingkungannya gitu. Jadi fungsionalisme tuh nggak tertarik buat ngebongkar isi dari kesadaran kayak strukturalisme, tapi dia pengen tahu untuk apa sih kesadaran itu digunakan, kan fungsi ya, fungsionalisme. Jadi bagaimana sih pikiran itu bisa membantu kita untuk bertahan, belajar, menyesuaikan diri gitu. Nah, dengan kata lain, pikiran itu dilihat sebagai alat gitu, bukan sebagai objek yang pasif. Jadi dia ngebantu manusia untuk mecahin masalah, ngambil keputusan, bertindak gitu. Jadi aliran ini terinspirasi sama Darwin, teori evolusinya Darwin. Jadi kalau tubuh manusia berevolusi supaya bisa bertahan hidup, maka pikiran pun akan berkembang untuk tujuan yang sama gitu. Jadi ngebantu manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya misalnya kalau kalian ngerasa takut pas ngedenger suara keras. Nah, rasa takut yang kalian rasain itu tuh bukan kelemahan, tapi mekanisme kalian untuk bertahan hidup gitu. Jadi pikiran kalian itu memproses bahaya, tubuh kalian itu bereaksi, terus kalian bertindak dengan cepat nih untuk menyelamatkan diri gitu. Nah, itu logika dasar dari fungsionalisme. Jadi setiap proses mental itu pasti punya fungsi adaptif. Gitu. Nah, beda sama Eropa yang dia menekankan filsafat dan laboratorium, psikologi di Amerika itu berkembang di kampus-kampus besar kayak Harvard, Chicago, terus Columbia gitu, yang orientasinya itu lebih ke pendidikan, pekerjaan, terus kehidupan nyata gitu. Jadi mahasiswa dan dosen-dosen di sana itu nanya gimana sih pikiran itu bisa membantu anak belajar di sekolah, kenapa sih karyawan itu bisa merasakan stres di tempat kerja, gimana sih manusia itu bisa ngambil keputusan dalam situasi yang berbahaya gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu tuh yang bikin psikologi Amerika bergerak keluar dari laboratorium menuju ke dunia yang nyata gitu. Jadi kayak kalian bayangin belajar tentang rasa takut nih ya. Nah, orang dari strukturalis itu tuh akan menganalisa sensasi dingin di tubuh, terus detak jantung yang cepat, perasaan yang nggak nyaman. Nah, tapi fungsionalis itu akan bertanya, kenapa sih rasa takut itu penting gitu? Nah, ya karena rasa takut itu bikin kita jadi lebih berhati-hati dan bisa nyelamatin diri dari bahaya. Dengan kata lain, fungsionalisme ini tuh melihat makna dan tujuan dari pengalaman mental. Tuh. Nah, tadi kan ini idenya atau insight-nya gitu ya, dari Darwin gitu. Sebelum Darwin, banyak ilmuwan itu percaya kalau manusia dan hewan itu adalah ciptaan yang terpisah dan berbeda gitu secara esensial.
Jadi manusia itu dianggap istimewa, punya pikiran, punya akal, dan moral yang nggak dipunya sama si hewan gitu. Tapi Darwin tuh waktu itu nerbitin bukunya yang legendaris gitu, Origin of Species gitu. Ya kalau nggak salah itu deh, yang itu tuh ngeguncang dunia ilmu pengetahuan, bahkan mungkin agama gitu ya. Jadi dia mengemukakan teori evolusi melalui seleksi alam. Jadi semua makhluk hidup termasuk manusia itu berasal dari nenek moyang yang sama katanya, dan perbedaan mereka cuma hasil dari adaptasi terhadap lingkungan. Nah, Darwin ini nekenin kalau semua fungsi biologis dan perilaku itu berkembang karena punya nilai adaptif yang ngebantu makhluk hidup itu bertahan hidup gitu dan berkembang biak. Jadi ada survival dan juga reproduction. Nah, dari sini muncul gagasan yang cukup penting ya bagi psikologi gitu. Pikiran dan emosi serta perilaku manusia itu bukan kebetulan, tapi hasil dari evolusi. Jadi alat untuk beradaptasi. Kayak misalnya rasa takut itu bikin kita jadi menjauh dari adanya bahaya gitu. Terus rasa lapar itu bikin kita jadi cari makanan. Terus rasa senang itu memperkuat perilaku kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat gitu. Jadi emosi dan proses mental itu punya fungsi biologis. Jadi bukan cuma perasaan batin doang gitu. Nah, Darwin juga nulis di buku-bukunya itu yang cukup berpengaruh ke psikologi. Jadi dia nunjukin kalau hewan itu punya ekspresi emosi yang mirip sama manusia, kayak ekspresi takut, marah, senang gitu. Jadi dia bahkan apa itu namanya, memotret ekspresi wajah anak kecil dan hewan untuk ngebuktiin kalau emosi itu universal dan bawaan. Jadi bukan sekedar hasil dari budaya. Nah, ini awal dari psikologi komparatif. Jadi psikologi komparatif tuh cabang ilmu yang membandingkan perilaku manusia dan hewan untuk memahami apa namanya, evolusi pikiran. Kayak misalnya ketika anjing nunjukin giginya pas lagi marah gitu, terus manusia naikin alis ketika terkejut gitu. Nah, keduanya itu kan menunjukkan mekanisme biologis yang sama kan. Jadi komunikasi emosional untuk dia bertahan hidup gitu. Nah, pemikiran Darwin ini kan mengubah arah psikologi dari studi tentang isi pikiran tuh jadi studi tentang fungsi pikiran gitu ya. Dia tuh ngebuka jalan aliran fungsionalisme ini gitu, yang kemudian dikembangkan sama James dan Dewey di Amerika. Jadi kalau sebelum Darwin itu pandangan tentang pikiran tuh ciri khas manusia yang unik gitu. Tapi kalau setelah Darwin itu hasil evolusi yang ternyata juga dimiliki loh sama hewan gitu. Lalu sebelum Darwin tujuan perilaku tuh nggak dijelaskan secara ilmiah, tapi setelah Darwin itu semua perilaku tuh punya fungsi yang adaptif gitu. Sebelum Darwin fokus psikologi itu isi dan struktur kesadaran, tapi setelah Darwin fungsi pikiran dan juga perilaku itu dalam bertahan hidup. Nah, jadi itu ya Darwin. Terus tadi kan dilanjutkan sama William James tuh ya, sama Dewi ya. Jadi William James ini dikenal juga sebagai bapak psikologi Amerika karena dia ngubah arah psikologi dari sekedar menganalisis isi kesadaran atau strukturalisme tadi jadi studi tentang fungsi pikiran dalam kehidupan nyata gitu. Jadi dia bukan cuma ilmuwan tapi filsuf, penulis, pendidik di Harvard. Nah, James ini nggak punya lab kayak Wundt, tapi dia punya pandangan yang dalam nih. Kalau tujuan psikologi itu bukan cuma membedah pikiran, tapi juga memahami gimana sih pikiran itu bekerja untuk membuat kita bertahan dan juga berkembang. Gitu. Nah, James ini nolak cara berpikir strukturalis kayak Wundt dan Titchener yang pakai introspeksi ketat untuk apa itu namanya, memecah kesadaran jadi elemen-elemen kecil. Nah, menurut James pendekatan itu tuh nggak realistis gitu, nggak ngegambarin gitu pikiran manusia yang sebenarnya. Itu. Terus dia juga punya karya ilmiah yang jadi fondasi fungsionalisme di Amerika. Jadi di buku itu tuh
James bahas pikiran, perhatian, terus kebiasaan, emosi, kehendak. Jadi bukan secara mekanis, tapi dalam konteks kehidupan manusia yang sesungguhnya. Gitu. Dia bilang kalau kesadaran itu bukan benda, tapi proses yang terus ngalir gitu. Nah, dengan pernyataannya itu, dia tuh nolak pendekatan Titchener yang bilang kalau kesadaran itu potongan-potongan kecil gitu kan ya. Menurut James, kesadaran itu tuh nggak bisa tuh dipecah-pecah kayak air sungai yang diambil setetes gitu. Jadi begitu kalian mencoba untuk memisahkan itu tuh ya udah jadi kehilangan maknanya aja gitu. Makanya dia bilang kesadaran tuh nggak bisa dipecah-pecah. Terus konsepnya adalah yang lain adalah stream of consciousness gitu. Jadi kesadaran yang mengalir. Tadi kan dia tuh bilang kalau kesadaran tuh nggak bisa dipecah gitu. Kayak air sungai yang diambil setetes, tapi kesadaran tuh seperti ya air yang mengalir gitu. Jadi konsepnya adalah stream of consciousness. Jadi dia ngegambarin kesadaran manusia itu kayak air atau arus sungai yang nggak pernah berhenti ngalir gitu. Jadi berpindah dari satu pikiran ke pikiran lain tanpa batasan yang jelas. Nah, James ini bilang kalau kesadaran itu aliran yang terus berubah, jadi bukan kumpulan potongan-potongan sensasi yang bisa dianalisis satu persatu gitu. Itu tuh stream of consciousness. Ingat ya? Gitu. Jadi kesadaran itu nggak bisa dihentikan gitu menurut dia. Terus nggak bisa diurai kayak zat kimia, kayak konsep yang aliran sebelumnya, karena setiap pikiran itu selalu terhubung dengan pikiran berikutnya gitu. Jadi dia mengibaratkan introspeksi ketat itu kayak nyoba untuk ngebekuin air yang lagi ngalir gitu. Begitu berhenti untuk menganalisis alirannya ya udah berubah lagi gitu. Kayak misalnya nih kalian lagi duduk di kelas, terus pikiran kalian mungkin pindah dari materi kuliah jadi lapar, terus ke teman sebelahnya, terus ke deadline tugas. Nah, itu kesadaran tuh. Jadi ngalir, dinamis, penuh dengan asosiasi atau keterhubungan gitu. Jadi kesadaran menurut James itu nggak bisa dipotong jadi sensasi yang terpisah kayak yang dilakuin sama Titchener, karena pikiran manusia itu selalu bergerak dan saling terhubung. Terus selain kesadaran, James itu juga tertarik sama kebiasaan atau habit. Jadi dia menganggap bahwa habit ini adalah bagian penting dari fungsi mental manusia. Jadi dia beropini bahwa kebiasaan itu bikin hidup itu jadi lebih efisien gitu. Man is a bundle of habits. Jadi manusia adalah kumpulan kebiasaan gitu. Jadi kebiasaan ini memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal yang kompleks tanpa berpikir panjang kayak berjalan, menulis atau mengemudi gitu. Nah, dengan kebiasaan energi mental itu bisa kita gunakan untuk hal-hal penting yang lain. Misalnya kayak pas lagi kalian pertama kali belajar naik sepeda, kalian harus berpikir keras kan ngejaga keseimbangan gitu. Tapi setelah kalian biasa naik sepeda itu jadi kebiasaan, terus kalian jadinya melakukan hal itu secara otomatis tanpa sadar. Nah, ini fungsi adaptif kebiasaan menghemat energi pikiran. Terus teorinya lagi ada James Lang Theory of Emotion. Nah, itu salah satu kontribusi penting James dalam psikologi fisiologis. Jadi teori emosi yang dia kembangin sama Carl Lang, dokter dari Denmark. Jadi sebelum teori ini, kebanyakan orang tuh percaya kalau kita tuh nangis karena kita sedih gitu. Tapi James Lang itu ngebalik logika itu gitu. Kita tuh sedih karena nangis gitu. Nah, mereka tuh punya pendapat kalau emosi itu bukan penyebab dari reaksi tubuh kita, tapi akibat dari reaksi tubuh. Jadi menurut dia tuh urutannya ada rangsangan nih. Jadi misalnya ngelihat ular, terus tubuh bereaksi otomatis, jantungnya berdebar, terus tangannya jadi gemeter gitu. Terus pikiran sadar dari reaksi tubuh itu tadi, terus jadi menafsirkannya sebagai rasa takut gitu. Jadi pas kalian ngelihat ular, kalian tuh nggak takut dulu, baru gemeter, tapi kalian gemeter dulu nih. Nah,
jadi baru sadar kalau itu tuh lagi takut gitu karena gemeter itu. Nah, itu teori James Lange, Theory of Emotion. Nah, James ini juga nolak introspeksi karena hasilnya itu kan nggak bisa diuji ulang ya. Jadi setiap orang itu ngasih deskripsi yang beda-beda tentang pengalaman batin yang sama. Nah, akibatnya hasil penelitiannya itu jadi nggak konsisten gitu, terus nggak bisa diverifikasi juga secara ilmiah. Dia nulis kalau introspeksi itu harus digunakan hati-hati, nggak bisa dijadikan satu-satunya metode ilmiah gitu, bukan dijadikan sebagai satu-satunya metode ilmiah gitu. Jadi intinya William James ini ngebawa psikologi turun dari menara laboratorium lah, pokoknya laboratorium ke dunia nyata gitu. Terus ngejadiin psikologi manusiawi, fungsionalis, kontekstual gitu. Buat James pikiran itu alat hidup gitu, bukan objek mati yang bisa diukur dengan penggaris di laboratorium. Gitu. Itu ngelihat manusia bukan sekedar kumpulan dari reaksi, tapi sebagai makhluk yang berpikir, beradaptasi, dan punya tujuan. Jadi psikologi sejati itu adalah ilmu tentang mental yang nyata, bukan dari bayangan pikiran di laboratorium katanya gitu. Nah, terus tokoh lainnya yang terkenal itu ada John Dewey. Jadi dia itu salah satu pemikir yang cukup berpengaruh dalam sejarah psikologi dan juga pendidikan di Amerika. Dia dari muda tuh udah nunjukin minatnya yang besar ke filsafat dan juga ilmu sosial gitu. Nah, si Dewi ini tuh percaya kalau psikologi itu harusnya nggak cuma berhenti di lab aja, tapi harus ngejelasin gimana sih manusia itu belajar, beradaptasi di kehidupan yang nyata. Jadi bagi Dewi itu pikiran bukan cuma untuk berpikir aja, tapi untuk bertindak dan juga menyesuaikan diri. Nah, dia nulis The Reflect Arc Concept in Psychology. Jadi di artikel itu dia itu apa ya, menjadi tonggak sejarah gitu karena dia menentang pandangan mekanistik tentang perilaku manusia yang waktu itu tuh populer gitu. Sebelumnya psikologi itu ngejelasin perilaku dengan model linear sederhana kayak stimulus respon gitu. Misalnya panas jadi responnya menarik tangan gitu. Tapi Dewi tuh ngelihat hal itu tuh terlalu sempit dan menganggap itu tuh nggak manusiawi gitu. Menurut dia pikiran dan perilaku itu nggak bisa dijelaskan sebagai rantai potongan-potongan yang terpisah, tapi itu bagian dari satu sistem adaptasi yang menyeluruh gitu. Dia menjelaskan kalau ada anak kecil megang lilin terus tangannya kebakar. Nah, kalau dari pandangan lama atau mekanistik itu akan mengatakan bahwa stimulus itu panas dari api, responnya itu anak menarik tangan. Tapi Dewi itu ngejelasin lebih mendalam gitu. Jadi anak itu nggak cuma merespon panas, tapi dia mengalami situasinya secara utuh. Jadi ada rasa ingin tahu, sensasi panas, rasa sakit, dan pembelajaran kalau api itu bahaya gitu. Jadi prosesnya itu bukan sekedar refleks mekanik aja, kayak ada stimulus respon, ada api, kemudian dia menarik tangan aja gitu, tapi ada pengalaman belajar atau learning experience. Jadi anak beradaptasi sama lingkungannya gitu. Dia nginget pengalaman itu, ngebentuk makna, terus ngubah perilakunya di masa depan. Jadi menurut Dewi, stimulus dan lagu Indonesia Raya jam 10. Stimulus dan respon itu bukan dua hal yang terpisah, tapi satu lingkaran pengalaman yang saling mempengaruhi. Jadi itu refleks sebagai sistem adaptasi. Jadi Dewi itu nolak model stimulus respon yang kaku. Dia ngebuka jalan buat psikologi modern yang lebih interaktif dan juga dinamis. Jadi pikiran manusia itu nggak bereaksi pasif, tapi berperan aktif membentuk makna dari pengalaman. Terus ada siapa lagi ya di fungsionalisme kemarin tuh? Thorndike, oh ya ada Thorndike.
Jadi dia itu psikolog eksperimental Amerika. Dia punya peran yang besar juga mengubah psikologi dari studi pikiran jadi studi perilaku yang bisa diukur ilmiah. Tuh, jadi dia di bawah bimbingannya William James. Tadinya dia tuh tertarik ke fungsi pikiran dalam proses belajar. Tapi beda dari James yang banyak menganalisis pengalaman batin, Thorndike itu lebih milih pendekatan laboratorium dan empiris. Jadi gimana sih makhluk hidup itu belajar dari pengalaman, apa yang membuat perilaku itu diulang atau ditinggalkan. Nah, pertanyaan itu yang ngebawa dia melakukan serangkaian eksperimen gitu pakai kucing dan puzzle box gitu. Kalau kalian sempat baca gitu, Thorndike itu nempatin kucing yang lagi lapar di dalam kotak yang tertutup yang punya tuas buat keluar untuk mendapatkan makanan di luar kotak. Nah, awalnya kucing itu tuh nyoba berbagai tindakan gitu secara acak, kayak nyakar, gigit, terus ngais-ngais, dorong-dorong gitu. Nah, setelah beberapa kali percobaan, dia tuh nggak sengaja neken tuas dan keluar tuh dari kotak itu gitu. Nah, setiap kali diulang, waktu yang dibutuhkan itu singkat. Nah, dari sini Thorndike itu nyimpulin kalau pembelajaran itu terjadi secara bertahap melalui trial and error. Gitu. Nah, jadi menurut dia makhluk hidup itu nginget tindakan yang ngebawa hasil yang menyenangkan atau reward gitu. Yang terus dia ngulang di masa depan. Apa lagi? Kayaknya fungsionalisme itu sih nggak terlalu banyak. Paling ini kritik. Kalian juga harus ingat-ingat soal kritik. Nah, kritiknya si fungsionalisme ini kan yang nanti akhirnya melahirkan aliran baru gitu ya. Pertama, kritiknya itu fungsionalis itu tuh terlalu luas gitu. Dia dan nggak terdefinisi dengan jelas. Jadi para pengkritik terutama aliran behaviorisme itu tuh dia menilai kalau fungsionalisme itu nggak punya batas yang jelas. Jadi apapun tuh bisa dianggap sebagai fungsi pikiran, mulai dari berpikir, beradaptasi, sampai mimpi gitu. Akibatnya jadi susah nih ngebedain mana yang benar ilmiah, mana yang cuma sekedar filsafat gitu. Jadi fungsionalisme itu kayak payung besar yang menampung semua penjelasan tentang pikiran, tapi dia tidak memberikan alat untuk uji secara pasti gitu. Terus fungsional kritiknya juga yang lain adalah fungsionalisme ini nggak konsisten dengan prinsip ilmiah. Jadi walaupun fungsionalisme ini ngeklaim ilmiah, tapi para pengkritik itu tuh bilang kalau metode mereka tuh belum benar-benar objektif gitu. Karena mereka masih pakai introspeksi walaupun lebih fleksibel dari Titchener dan belum punya alat ukur yang konkret gitu. Jadi karena itu behaviorist kayak Watson itu nuduh fungsionalis itu terlalu abu-abu gitu, masih berpijak pada kesadaran tapi belum sepenuhnya juga observasional gitu. Nah, bahkan Watson itu nyindir kalau misalnya pikiran nggak bisa dilihat dan diukur, kenapa kita repot ngomongin itu gitu. Nah, ya dari situlah behaviorisme juga terus fungsionalisme ini juga dianggap terlalu filosofis gitu, jadi kurang kuantitatif. Gitu. Mereka tuh banyak ngomong tentang fungsi kesadaran, tapi jarang tuh ngasih cara eksperimental yang presisi buat ngukur itu gitu. Nah, hal ini bikin ilmuwan generasi berikutnya itu beralih ke perilaku yang bisa diobservasi dan
diukur. Jadi fungsionalis ini dia kan nanya ya apa fungsi mimpi buat misalnya adaptasi manusia gitu. Nah, sementara kalau behavioris itu neliti apa stimulus yang memicu perilaku tidur dan atau misalnya berbicara saat bermimpi gitu. Nah, tapi walaupun banyak kritik itu, fungsionalis itu tetap meninggalkan warisan yang penting ya. Jadi walaupun banyak dikritik, tetap nggak gagal total gitu. Tapi dia justru ngebuka jalan nih buat psikologi terapan, terus behaviorisme, terus psikologi kognitif, terus psikologi evolusioner gitu. William James misalnya masih dianggap bapak psikologi Amerika karena dia memang menanamkan semangat kalau psikologi itu harus berguna gitu untuk kehidupan. Jadi ya pokoknya kalian setiap kali belajar untuk ngadepin ujian, nyesuaiin diri sama dosen baru di setiap semesternya atau ngatur waktu di tengah stres yang kalian alamin, kalian tuh lagi jadi makhluk fungsionalis gitu. Jadi pikiran kalian tuh bukan cuma alat berpikir aja, tapi untuk adaptasi atau alat bertahan hidup gitu. Nah, itu kata William James, keindahan sejati dari kesadaran itu it helps us to live. Nah, ya intinya setiap aliran itu ada kritiknya, tapi tetap juga dia punya kontribusi yang besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian menjadi pembuka jalan juga bagi aliran-aliran baru berikutnya. Gitu. Jadi walaupun semua ada kritiknya, tetap itu bermanfaat. Oke, kurang lebih